penting yang lagi panas. Tentunya di edisi inspiratif erat dalam berkarya. Oke, kali ini Kuping Panas sudah melakukan protokol kesehatan ya tentunya ya. Ya, Yang pasti semua yang hadir di studio ini sudah divaksin 2 kali, bahkan sudah ada yang booster. Betul sekali, jangan lupa untuk booster karena itu penting sekali ya. Iya. Wah, sekarang jam berapa, Titi? Waduh, aku nggak bawa jam nih, Vin. Tapi di depan kita nih ada produk asli dari Kabupaten Klaten. Wow. Keren banget ya, Vin ya. Ini pasti bisa menunjang fashion juga ya, Titi Betul, ya? karena ini banyak sekali pilihan warna. Apalagi ini produk lokal tuh pasti hasilnya bagus banget dan ini waterproof katanya, Vin. Wow, jadi pengen memiliki ya. Iya, penasaran gak sih siapa yang buat? Iya, penasaran sekali. Siapa Penasaran sih? gak? Siapa Kita sih? saksikan video berikut ini. Apa itu arti kata wirausaha? Menurut saya, dari katanya sendiri wirausaha, ada satu kata yang sangat penting di situ, usaha, yang berarti sesuatu yang harus kita usahakan dan perjuangkan. Sebenarnya inti secara harfiah adalah bagaimana kita harus selalu disiplin dan konsisten dalam memperjuangkan apa yang sedang kita mulai. Mau itu ada uangnya, mau itu nggak ada uangnya, harus selalu kita perjuangkan agar selalu sustainable. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial ini. Betul sekali, ini adalah sosok atau produk Klaten yang membuat produk spesial dari Klaten ini. Produknya dari Klaten dan menghasilkan produk asli Klaten. Oh iya. Ini loh produknya keren-keren, yang bikin juga keren ini ternyata ya. Asli Klaten ya Mas ya? Asli Klaten. Dari mana Mas kalau boleh tahu? Bayat. Waduh, bayat pakai M. pakai M. Harus pakai M. Asli itu berarti. Asli ya. Kalau pakai bayat gitu berarti jaksel. Jaksel banget. Jaksel banget ya. Nah, bayat. Oke. Ini kok keren sekali sih Mas, bisa terpikir gitu loh bikin jam tangan kayu. Katanya dulu nih, denger-denger ya, dulu adalah guru nih atau suka ngajar gitu bahasa Inggris. Hubungannya mengajar sama jam tangan tuh gimana ceritanya itu? Sebenarnya itu jauh ya. Kalau ceritanya itu emang gapnya lumayan jauh. Jadi emang dulu kuliah kebetulan jurusannya bahasa Inggris. Jadi emang linearnya tuh sebenarnya guru sebenarnya atau translator atau emang kerja di Kemenlu misalkan gitu kan. Cuman memang pada akhirnya emang saya itu kalau flash ke belakang emang pengennya jadi pengusaha. Pengen jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Jadi emang dari waktu kuliah tuh udah suka jualan. Jualan. Nah, memang pada waktu itu sembari kuliah ngajar juga, ya ada freelance, ada ngajar macam-macam lah. Terus juga sempat waktu kerja formal juga itu juga nyambinya tuh after kerja ngelesin. Entah ngelesin TOEFL, speaking atau grammar gitu-gitu. Nah, memang tapi itu jadi side job aja. Tapi in the end emang passion utama itu sebenarnya emang dodolan gitu, jualan. Cuan dan cuan guys. Lebih cuan kan, kita cari lebih cuan. Terus akhirnya udah beberapa kali gonta-ganti usaha. Itu tahun 2014 akhirnya memutuskan untuk bikin jam tangan kayu. Jadi emang waktu itu tercetuskan karena ada temen pakai, jadi ada brand yang udah ada duluan di Indonesia gitu kan. So, nyobain akhirnya kayak lucu banget, ada namanya jam tangan dari kayu gitu kan. Dia apalagi tuh waktu itu full kayu gitu. Terus akhirnya nyoba tanya harganya karena pengen beli, harganya kok mahal, bisa sampai 1 juta ke atas gitu. Nah dari situ jadi mencium ada satu peluang bisnis. Kayaknya kalau bikin yang harganya menengah ke bawah kayaknya bakal banyak marketnya gitu. Terus juga itu tadi ada opportunity ya. Terus di sisi lain saya merasakan ketika pakai jam itu tuh terlalu bulky, kayak terlalu tebel gitu, kayak gede gitu kan, kayu kan, kurang nyaman di tangan. Nah itu jadi salah satu istilahnya preferensi saya ketika mendesain. Kebetulan saya seneng ngedesain ya. Jadi itu sisi lain saya seneng ngedesain gitu kan. Akhirnya ngedesain jam tangan yang istilahnya enak dipakai di tangan gede maupun tangan kecil. Jadi basicnya dari situ, comfortnya dulu kita ambil. Makanya sekarang alhamdulillah sekarang justru customernya, konsumennya kebanyakan saya nih. Ya akhirnya kita developnya kebanyakan sekarang size kecil. Pastinya ini sangat menarik ya, karena udah pengen jam tangan gak bisa beli, akhirnya bikin sendiri gitu. Itu 2014 ya? 2014 benar. Jadi itu bulan Oktober tanggal 10 masih ingat saya declare kalau ini waktu itu saya benar-benar bikin brandnya seniat itu. Jadi udah ada Ebony bener-bener yang lahir tuh nggak cuma produknya doang, tapi emang brandnya udah saya bikin waktu itu. Jadi ini nanti produknya akan seperti apa, konsumennya seperti apa, itu udah saya develop di sini. Oh berarti awalnya memang tidak
sebenarnya karena tidak bisa memiliki jam tangan, akhirnya pengen buat sendiri dulu. Iya, karena terus kan kepikiran diproduksi ke massal itu. Iya, karena emang konsepnya cuan. Konsepnya itu ketika pengen tuh saya tuh bukan untuk dimiliki tapi untuk dijual. Jadi kita kan namanya usaha kan kadang-kadang usaha yang bagus tuh yang kayak gimana sih ya, yang dekat sama kita aja, apa yang kita inginkan atau apa yang kita hobi di mana atau passionnya atau masalah-masalah umum yang ada di sekitar kita. Jadi berangkat dari situ sih sebenarnya. Tapi ini menariknya ya Vin dan Sobat Bersinar bahwa jam tangan yang diproduksi itu warna-warni gitu loh. Warna-warni. Banyak pilihan warna, biasanya kan cuman ya udah warna kayu-kayu aja, kayu yang coklat tua, coklat muda, tapi ini banyak banget ada merah, hijau. Itu gimana itu Mas untuk pewarnaannya atau apa strapnya ya itu gimana tuh? Sebenarnya kita mulai ngejual strapnya warna-warni itu dari tahun 2019 karena demand ya dari market itu kebanyakan karena banyaknya cewek. Mereka mendambakan jam tangan yang bisa mix and match sama pakaian mereka. Akhirnya tercetuslah warna-warna yang bisa dibilang langka ya, karena warna-warna pastel, warna-warna earth tone juga kita pakai. Ya, makanya itu kenapa kita sekarang colorful. Iya, benar. Mengapa bisa tercetus Ebony Watch gitu? Mengapa tercetus Ebony namanya? Watch. Brandnya? Iya. Brandnya itu Cut dulu Mas. Oh gitu. Iklan dulu ya biar bikin penasaran. Siap. Kita akan saksikan iklan berikut ini. Jadi gini guys, hari ini gue mau mampir ke rental kamera terlengkap di Klaten, yaitu Limelight Rental Kamera. Rencananya gue mau sewa 7 hari 7 malam. Kira-kira bisa nggak ya? Mbaknya cantik nih. Aku pilih-pilih alat yang mau ku sewa. Dan ternyata di sini nggak cuma nyewa kamera dan lensa aja loh. Ada flash, audio, action cam, stabilizer, lighting, monitor, aksesoris dan lain-lain. Karena mbaknya ramah, langsung gue bayar lunas deh. Lah, ternyata dapat diskon nih. Apa? Gue angkut deh mbaknya. Canda-canda, alatnya maksudnya. Yuk, ke Limelight Rental Kamera. Tentunya masih di Kuping Panas bersama Mas Afida ya kan. Tadi sempet apa itu Ebony Watch? Boleh dijawab sekarang. Oke, lanjut ya. Jadi Ebony Watch ini sebenarnya basically merupakan perusahaan atau produsen jam tangan kayu. Tapi kita nggak cuma produksi, nggak cuma produsen, tapi kita juga mempunyai brand. Jadi Ebony itu adalah brand itu sendiri. Jadi brandnya namanya Ebony, terus produknya kita jam tangan kayu. Kenapa dinamain Ebony? Karena kita inspirasinya dari salah satu kayu terkuat di dunia, namanya Ebony. Ada namanya kayu Ebony, itu dari Sulawesi. Dia kayunya kayu hitam dan merupakan kayu paling kuat dan eksotik yang ada di dunia. Jadi filosofinya adalah bagaimana Ebony ini akhirnya menjadi salah satu brand yang kuat, brand yang otentik dan apa ya istilahnya banyak dicari orang meskipun kita berada di desa. Dan juga Ebony sendiri artinya kalau di bahasa Afrika itu indah. Jadi harapannya kita selalu menelurkan produk-produk yang indah. Indah dan kuat ya berarti. Dan ya. kuat. Indah dan kuat seperti jamnya. Yes. Apalagi ini juga buat berenang ini aman ya, waterproof juga ya. Yes, salah satu value yang kita angkat itu emang waterproofnya karena hampir semua jam tangan kayu yang diproduksi di Indonesia itu anti terhadap air, bukan anti air ya, anti terhadap air. Jadi nggak boleh kena air karena sifat dasar kayu ketika kena air akan mengembang, dia akan mudah pecah gitu. Jadi salah satu teknologi yang kita terapkan adalah inovasinya kita bikin semua produk, semua lininya kita anti air dan kita garansi. Ebony tadi kan dikatakan bahwa Ebony artinya kayu. Apakah produk dari Ebony Watch ini juga semua dari kayu Ebony atau seperti apa? Kan kita ketahui bahwa Ebony adalah kayu yang sudah langka dilindungi gitu ya. Ya awal dulu memang tahun 2014 sampai 15 itu kita memang kita pakai Ebony juga kayunya ya. Tapi kemudian setelah tahu bahwa kayu itu dilindungi, maksudnya dia terbatas dan mulai langka, akhirnya ya sudah kita nggak pakai lagi karena emang aksesnya susah dan akhirnya kalau buat ekspor agak ribet dokumennya. Akhirnya udah kita ganti pakai kayu lokal namanya rosewood atau sonokeling. Kita juga pakai kayu impor namanya maple. Dia biasanya 2 kayu yang dipakai untuk bahan pembuatan gitar atau alat-alat musik. Berarti ini juga sudah pure dari sonokeling ya, bukan pakai Ebony lagi yang di depan ini. Tapi masih ada yang dari Ebony Mas bahannya? Ya, Mas. Ada dong, disimpan dong. Disimpan. Itu kalau ada permintaan khusus boleh lah. Untuk produksi berapa Mas ketika masih pakai Ebony itu? 2 tahun itu sebenarnya waktu awal itu produksi kita belum banyak. Jadi kayak paling sebulan tuh. Jadi jujur waktu itu kan saya mulai sendirian, benar-benar sendirian. Jadi 2015 16 tuh masih sendirian. Jadi produksi itu paling sebulan 20 pieces mungkin. Jadi bisa dikali aja bisa setahun ya udah 200 maksimal gitu. Kalau dibandingin sekarang udah mulai banyak banget. Banyak dong. Pasti karyawan juga nambah nih ya kan. Banyak banget yang pesen Dari sekarang. 200 itu masih sisa berapa Mas?
Ada, masih ada tapi masih ada. Yang Masih kayak Boni ini? ada, masih ada. Nggak boleh disebutin ya? Oke, tentunya di edisi inspiratif ini ya, Mas Afida itu pasti akan menginspirasi sobat bersinar yang lagi menyaksikan ya. Itu kan jatuh bangunnya tuh dari mulai jualan bubur, pernah ya? Pernah. Di TV pernah? Boleh ceritain nggak sampai sekarang Naik nih haji jadi nggak, Mas? Gimana? Naik haji nggak itu? Niatnya gitu, jual bubur naik haji. Tapi kok gak haji nih malah puput gitu kan. Oke, boleh diceritain tuh jatuh bangunnya seorang Afida yang sekarang menjadi pengusaha jam tangan kayu. Jadi waktu itu ya ini lumayan panjang tapi ini ya singkat aja ya. Jadi lulus kuliah ya kita sambil jualan, sambil kerja juga gitu kan, sambil ngelesin juga tadi. Akhirnya ada satu titik di mana waktu itu juga jualan bubur ayam. Tapi sebelum bubur ayam saya waktu itu jadi saya ada kerja formal waktu itu, formal di kantor di swasta gitu. Ada perusahaan IT ya, developer game gitulah, salah satu developer game terkenal gitu kan. Kemudian ada juga di televisi, meskipun televisi lokal. Jadi sebenarnya dua hal yang sangat berbeda ya, IT dengan broadcasting itu kan suatu hal yang bertolak belakang gitu loh. Jadi emang waktu itu saya berusaha mencari bentuk nih, apa sih yang lagi disukai, apa sih yang kayaknya saya di mana sih, dan di situ juga belajar bagaimana teknis dalam data gitu kan. Di IT kan banyak data ya. Kemudian belajar juga di TV, kebetulan saya pegang produksi dan juga marketing gitu kan. Jadi tahu banyak hal soal teknis, ketepatan waktu, kemudian jualan, cara jualan. Dan dari situ akhirnya ketika jualan di luar misalnya berbisnis gitu, banyak ilmu yang didapat. Kemudian dari situ sempat itu jualan bubur ayam, sempat buka warung bubur ayam di Jogja di dekat Amplas. Iya, di dekat Amplas. Waktu itu ya masak sendiri karena kebetulan saya juga suka masak gitu kan. Bisa masak lah. Multi talent sekali ya. Multi talentan. Jadi waktu itu emang dari kecil suka masak, tapi akhirnya terwujud memang salah satu mimpi saya itu punya restoran, punya warung makan. Tapi ketika waktu itu nyoba kuliner pertama kali ternyata ya agak saingannya lumayan kuat ya di Jogja. Akhirnya ya udah, ya itu awal tuh saya banyak gonta-ganti sih. Lebih karena bagaimana menemukan bentuk, bagaimana fine tuning ya, bagaimana menemukan diri saya sendiri sebenarnya gitu ya, bukan cuma mencari uang gitu. Dan kemudian ya itu jatuhlah ke Ebony ini, yang akhirnya ini adalah manifestasi dari semua kegagalan tadi. Jadi semua pembelajaran yang pernah saya dapat yang khususnya itu di kehidupan nyata ya, bukan di kehidupan perkuliahan gitu loh. Itu akhirnya jadi dimanifestasikan dari bentuk produk, dari value-nya gitu. Sempat juga jualan buku ya, Mas? Jualan buku ya sempat. Jadi saya tuh apa aja dijual sebenarnya. Apa aja dijual. Saya tuh pernah servis HP pernah. Jualan HP pernah. Bahkan saya sempat impor langsung dari Singapura. Jadi saya terbang ke sana ambil HP, kucing-kucingan sama bea cukai gitu ya, sampai bisa dijual di Jogja gitu. Jadi emang apa aja sih, catering juga pernah gitu. Sebenarnya anything gitu yang bisa kita karyakan. Kalau dihitung-hitung Mas, dari sebelum jam tangan ini itu berapa usaha yang sudah digeluti? 12. Wah, 12 ya. 12. Itu 12 tapi saya udah lupa apa aja. Cuman saya nyatet 12 itu aja. Yang diinget ya. Yang diinget 12 itu angka itu aja. Jadi ini ke-13. Kadang-kadang orang kan 13 itu angka keramat ya. Ya ini keramat. Keramat akhirnya ini. Keramat yang bagus gitu. Yang duar gitu ya. Kuat dan indah. Kuat dan indah. Benar, balik lagi kuat dan indah. Ngomong-ngomong soal marketing tadi kan banyak banget bisnis atau usaha yang bertolak belakang. Ini gimana cara memperkenalkan ke masyarakat soal jam tangan kayu, apalagi marketingnya kan beda-beda tadi, jadi jualan bubur pasti kan beda-beda. Gimana cara orang interest beli jam tangan ini? Sebenarnya yang ini inti dari ini aja, garis besarnya aja ya. Yang kita angkat itu sebenarnya authenticity namanya, atau kejujuran atau ketulusan dalam kita menyajikan produk, dalam kita berjualan. Jadi yang membedakan kita sama yang lain tuh ya bagaimana otentiknya kita. Jadi kita selalu mengekspos siapa orang-orang di belakangnya. Bahwa saya ini dari Klaten, kita selalu jujur ini dari Klaten, produk lokal. Proses produksi kita expose. Cara-cara menanggapi customer kita expose. Bahkan kita intinya gimana kita selalu jujur sama konsumen. Dan sama diri kita sendiri gitu. Jadi kita selalu menjadi diri apa adanya. Dan itu yang akhirnya ya kayak kita pacaran lah. Kita PDKT ketika kita itu beneran menunjukkan siapa diri kita, ketika cocok itu kan inti banget kan. Jadi basically begitu, kita menjadi diri kita sendiri dan kita selalu bekerja dan menyajikan produk itu tulus untuk konsumen. Ngomong-ngomong tentang produksi juga Mas, produksi dari awal itu 2014 ya. Nah, ketika menemui awal apa saja kendala-kendalanya Mas?
Kendalanya kalau produksi ya karena basicnya saya nggak ada background di bidang kria ya, apalagi jam tangan kayu gitu kan. Jadi emang kendalanya mostly dari sisi produksi. Memang kalau di modal pasti, karena waktu itu emang awal itu kebetulan modal juga pinjem tapi akhirnya langsung dibalikin. Cuman mainly itu di produksinya. Karena pada awal itu emang kita produksi kita maklun atau pakai vendor. Jadi kita lempar ke vendor, terus mereka kirimlah. Cuman waktu itu sering crashnya itu adalah di waktu. Jadi seringnya dijanjiin 1 minggu jadi 2 minggu, janji 2 minggu jadi 1 bulan, kan otomatis cash flow tuh nggak kenceng kan, yang harusnya bahkan sampai di titik waktu itu harusnya pameran besok sampai hari ini belum jadi jamnya. Dan ketika di push itu hasilnya jelek. Nah itu akhirnya itu jadi motivasi dan akhirnya memutuskan untuk produksi sendiri. Di waktu itu akhirnya pindah, waktu itu di Jogja saya awal di Jogja, kemudian 2016 2 tahun pakai vendor ya, 2 tahun maklun, akhirnya memutuskan nyobalah produksi sendiri bisa nggak sih, tapi benar-benar produksi yang cuma ala kadarnya dan ya nyoba sendirian, benar-benar saya sendiri gitu loh, jadi nggak pakai perajin gitu. Itu sampai tahun 2017, jadi selama 2 tahun itu saya nyari sistem produksi yang oke menurut saya. Jadi bagaimana dengan SDM yang sedikit itu bisa produksi banyak. Makanya sekarang ini Ebon ini tenaga produksi itu cuma 9 orang. Itu per bulan bisa memproduksi 1.500 jam. Wow, luar biasa. Jadi itu per bulan 1.500. Jadi kita makanya itu salah satu sistem produksi yang bagaimana dengan alat yang enggak high tech banget, enggak yang benar-benar yang full otomatis gitu. Tapi tetap bagaimana produksi itu banyak tapi tetap kualitasnya itu sama semua. Jadi itu proses lumayan tapi panjang sih. Tapi untuk sih. kayunya sendiri itu kayu yang masih utuh atau seperti apa dan dari mana itu Mas ngambilnya? Oke, kalau kayunya kita balik ke kayunya lagi, kayunya kan tadi ada rosewood atau sonokling sama maple ya. Ini dua kayu yang dipakai. Jadi kita sebenarnya membeli potongan-potongan yang enggak kepake untuk perajin-perajin gitar. Jadi ada perajin-perajin gitar ini biasanya kan pakai potongan-potongan dengan ukuran tertentu nih. Misalnya dia butuh neck gitar itu segini. Nah, kalau lebih pendek dikit ini udah nggak kepake mereka. Nah, potongan-potongan itu kita beli, akhirnya kita produksi dan kita belinya akhirnya kita sampai di intinya kita minta ke suppliernya potongannya tuh potongan-potongannya yang udah sesuai standar kita. Jadi udah dipotongin sama mereka lah gitu. Jadi ya udah potongan-potongan gitu baru kita proses. Di luar Klaten ya itu? Di luar Klaten itu di Sukoharjo. Sukoharjo. Oke. Baik, ngomong-ngomongin soal kendala tadi kan udah dijelasin kayu dari mana dan itu ternyata juga limbah juga ya yang diproduksi ulang menjadi Ebony Watch ini. Mungkin di masa pandemi ini kan pasti semua orang usaha itu kan pasti mengalami naik turun, bahkan ada yang drop sekalipun ya kan usahanya. Gimana dengan Ebony Watch di masa pandemi ini, Mas? Kalau kita flashback ke tahun 2020, masih ingat banget bulan Maret sama April kita tuh penjualan drop banget dari yang istilah kasarnya 100% ya. Kita paling penjualan tinggal 15% gitu. Yang benar-benar habis banget. Yang harusnya pameran ini di bulan yang sama tahun 2020 kita harusnya pameran. Yang besok kita pameran ke Jakarta itu harusnya tahun 2020 kita berangkat. Tapi nggak jadi. Berarti stok tuh benar-benar yang di situ nggak kemana-mana. Terus juga beberapa kali kita ada perjanjian sama B2B lah, sama perusahaan sama instansi untuk bikinin souvenir atau ya biasa untuk mereka untuk kalau ada event kan. Nah itu juga batal semua karena event waktu itu batal semua. Jadi itu yang akhirnya membuat terus juga kita beberapa offline store juga KO semua karena nggak, orang-orang di rumah semua. Itu yang jadi pukulan telak waktu awal-awal pandemi ya. Waktu itu April itu sempat akhirnya kita close operation selama 1 bulan. Jadi udah pamit waktu itu sama teman-teman karyawan. Jadi ini bulan terakhir aku bisa gaji. Bulan depan nggak tahu, aku bilang gitu. Jadi waktu mau puasa itu udah kayak ya udah ini mungkin saya ngasih satu strategi terakhir waktu itu. Yang waktu itu adalah saya jualan via Twitter. Jadi ada endorsement via Twitter, terus kemudian saya larikan ke marketplace. Waktu itu ada Shopee sama Tokopedia. Dari situ ternyata laris. Sampai sekarang bahkan waktu pandemi itu kita mencatatkan 2020-2021 kita penjualan itu sampai naik 500% daripada 2019. Oh, malah justru naik ya ketika naik 5 kali lipat. Telat 2 bulan itu, terus kemudian strateginya kebetulan pas. Oh iya. Kemudian ya udah kita justru malah naik terus gitu. Luar biasa ya sekarang ya untuk melalui dengan produk jualan-jualan itu aplikasi-aplikasi. Iya, pakai marketplace ternyata oke banget. Oke, itu bisa menjadi inspirasi juga bagi sobat bersinar ya. Jadi inspirasi ketika ada halangan pun sudah bisa untuk mencari solusi yang cepat gitu. Apalagi pada waktu jatuh tuh pasti pikiran udah kemana-mana nih. Harus cepat adaptasinya sih. Betul. Nah, gini Mas. Rencana ke depan untuk
Ebony Watch ini bagaimana? Kita pengen menjadi satu brand yang pastinya lekat di hati masyarakat ya. Jadi nggak cuman kita harapannya nggak cuman menelurkan produk jam kayu yang biasa aja, tapi kita pengennya bikin yang smartwatch, bikin yang lebih istilahnya bisa dijangkau lebih banyak orang. Karena kalau jam tangan kayu ini kan spesifik sekali, peminatnya ya spesifik gitu kan. Kita harus bisa menjangkau dari kalangan yang, jadi harapan kami bisa ada di semua fase kehidupan masyarakat. Baik itu yang lagi SMA dengan jamnya yang begitu, yang lagi kuliah jamnya begitu, yang kerja itu beda lagi, yang pengen olahraga speknya beda lagi. Nah kita pengen ada di semua lini itu kedepannya rencana kita pengen begitu. Oke, luar biasa sekali ya, banyak sekali yang sudah dibahas dari tadi, dan waktunya kita akan Kuis. betul sekali. Kuisnya apa Titi? Kita sebelum kuis, tapi nanti dulu nih kita saksikan yang berikut ini. Keringat, tenaga, pikiran bersatu menciptakan sebuah keindahan. Cermat, tekun, teliti, menghasilkan sebuah karya yang rapi. Warna-warni alam tertuang dalam kain yang penuh harmoni. Di tangan yang tepat, Astrid Ediati, terciptalah berbagai bentuk karya cipta yang penuh dengan makna. Sebagai isyarat bahwa terbentuknya kerjasama antara alam dan manusia. Inilah warna-warni lurik yang selalu kita idamkan dan menjadi simbol bahwa Klaten akan selamanya bersinar. Oke, tadi kan kita bilang ada kuis gaya jawab cepat ya. Iya. Ini Mas Hafidha langsung nanti kita berikan 2 pilihan, nanti Mas Hafidha langsung menjawab ya salah satu. Dan jawabnya harus cepat ya Mas? Iya. Harus cepat ya, jadi pertanyaan langsung jawab gitu. Oke, yang pertama ini ya, mengajar apa wirausaha? Wirausaha lah. Oke, luar biasa. Musik atau otomotif? Otomotif deh. Oke. Wih. Ada lagi nih, keluarga apa jam tangan? Aduh susah banget, nggak bisa skip ya. Nggak bisa Nggak dong, bisa. harus Ya, harus bisa pilih. satu. Keluarga lah, keluarga. Oh, keluarga Oh, luar keluarga. biasa. Berarti jam tangan Jam bisa- tangan itu juga keluarga soalnya. Berarti jam tangannya bisa kita miliki ya? Mungkin habis ini Boleh, kita boleh. dapat. Iya, boleh. Oke, tadi kan kita sudah membahas banyak banget ya, tentunya Mas Hafidha ini menjadi salah satu sosok inspiratif yang ada di Kabupaten Klaten. Yang Iya, mungkin betul sekali. ada yang mau disampaikan Mas untuk Sobat Bersinar atau masyarakat Klaten yang sedang menyaksikan Sobat Bersinar, siapa tahu pengen jadi wirausaha. Wirausaha, kiat-kiatnya bagaimana? Monggo Mas. Oke, untuk Sobat Bersinar, untuk masyarakat Klaten kalau yang pengen berwirausaha atau sedang merintis ya, atau punya kepikiran wah aku besok suatu saat pengen nih usaha entah apa itu. Cuman kalau saya cuman pengen berpesan bahwasanya usaha itu atau wirausaha itu merupakan salah satu mindset ya. Jadi bukan sekedar kita muter duit atau kita cari cuannya aja, tapi bagaimana kita tuh punya goals yang lebih tinggi, lebih panjang gitu loh. Karena sejatinya orang usaha tuh nggak selalu cuan. Banyak yang baru mulai baru mulai rugi terus kita ganti lagi nanti akan tidak ditemukan namanya konsistensi. Padahal di namanya usaha itu harus ada yang namanya konsistensi. Jadi mau ada uangnya mau nggak ada uangnya itu harus berjuang. Makanya saya balik lagi, namanya wirausaha itu adalah mindset, gimana kita mindset dalam selalu berjuang untuk itu goals kita ke depan apa gitu sih. Mindset dan juga konsistensi yang luar Yes. biasa ya, harus kita berjuang. Terima kasih untuk Sobat Bersinar yang sudah menyaksikan Kuping Panas hari ini. Terima kasih untuk Mas Hafidha. Terima kasih. banyak. Tentunya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan tulis komentar kalian siapa lagi sih sosok inspiratif yang patut hadir di tentunya di Kuping Panas ini. Benar sekali, terima kasih. Saya Titi Rahman. Saya Alvin Maulana. Dan Hafidha Fajar Aditya. ya, Iya. tetap saksikan Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi Panas. Sampai jumpa. Ada.